Assalamualaikum anak-anak, gimana kabarnya? Oh ya, kemarin kalian sudah belajar tentang global warming atau pemanasan global. Nah, kira-kira ya, enak mana sih yang ini tuh subur, jadinya dia tanahnya subur, kemudian udaranya segar, atau yang ini tanahnya tandus, banyak polusi? Pasti kalian milih yang ini kan? Nah, kira-kira kenapa sih bumi yang awalnya itu tanahnya tidak tandus atau tanahnya itu subur, udaranya itu bersih, kok sekarang menjadi tanahnya tandus dan udaranya menjadi kotor? Nah, terus ini, kalian tahu kan beruang putih dia hidupnya di mana? Hidupnya di kutub atau di udara yang sangat dingin. Ketika udaranya sangat panas, maka es-esnya akan mencair. Kalau semua menjadi air, terus tinggal di mana dong beruang yang ini? Kan kasihan dia nggak punya tempat tinggal. Kira-kira kenapa sih esnya bisa mencair? Pasti kalian tahu jawabannya. Ya betul, jawabannya karena adanya global warming atau pemanasan global. Apa sih pemanasan global itu? Nah, pemanasan global itu terjadi ketika adanya gas-gas yang di bumi seperti asap kendaraan bermotor, terus kemudian asap rokok, asap pembakaran pabrik, asap pembakaran yang dihasilkan oleh bakar-bakar sampah. Nah, jadi semua yang itu kan mengandung CO2. CO2 itu bisa menyebabkan global warming. Nah, penggunaan spray, terus kemudian erupsi gunung meletus juga bisa menyebabkan global warming. Jadi yang pertamanya lapisan ozonnya seperti ini, lapisannya itu bagus, lama-lama kalau dia kena spray, terus kena CFC yang lainnya, kena CO2, kena sulfur, nah itu lapisannya menjadi lebih tipis dari awalnya dan udaranya pun menjadi tercemar, otomatis suhu buminya akan meningkat. Nah, bisa diperhatikan di sini. Di sini ada lapisan ozonnya, itu terdiri dari CO2, H2O, dan CH4. Nah, ketika lapisan ini bawahnya kan ada atmosfer. Jadi ketika ini suhu bumi itu masih normal. Nah, sekarang apa yang terjadi? Di bumi sendiri terjadi berbagai macam pembakaran, berbagai macam pencemaran polusi udara. Maka dia akan menipis atmosfer ini menjadi lebih banyak CO2, CH4, N2O. Ini yang menyebabkan efek rumah kaca. Jadi matahari itu udah panas, dia masuk ke bumi, ternyata buminya juga panas. Akibatnya dia akan menghasilkan menipisnya lapisan ozon di bumi yang menyebabkan suhu bumi semakin panas dari biasanya. Nah, yang mau ibu tambahkan itu ada penanggulangan dampak. Nah, pemanasan global ini bukan terjadi di Indonesia saja, tapi terjadi di seluruh negeri. Oke. Nah, terus bagaimana sih menanggulanginya? Menanggulanginya caranya dengan reboisasi, penanaman kembali, terus kemudian kita mengurangi pembakaran sampah, bisa kita daur ulang atau bisa kita kubur kalau dia bisa diurai oleh tanah. Nah, seperti itu. Nah, seluruh dunia itu membuat kesepakatan. Nah, kesepakatan apa yang dibuat? Oke, ada yang namanya IPCC. Itu adalah sebuah organisasi. Ada IPCC, ini organisasi dunia ya. Nah, IPCC ini dia membahas tentang informasi mengenai perubahan iklim, kemudian dia juga menghitung tentang ekonominya masyarakat karena adanya perubahan iklim, kemudian dampak-dampak lainnya karena perubahan iklim. Nah, ini organisasi yang pertama. Ada lagi yang kedua. Yang kedua ini namanya Protokol Kyoto. Nah, Protokol Kyoto ini ya
Dia itu bertujuan untuk mengurangi emisi atau pengeluaran karbon dioksida. Nah, tujuannya itu untuk mengurangi 6 gas rumah kaca. Ada 6 gas rumah kaca yang menyebabkan efek rumah kaca. Apa saja sih 6 gas itu? Ada karbon dioksida atau CO2, terus kemudian ada metan, ada lagi nitrous oksida, kemudian ada lagi sulfur heksafluorida. Nah, ada lagi HFC, dan yang terakhir PFC. Jadi gas-gas yang ini itu dia menyebabkan efek rumah kaca. Tujuannya protokol Kyoto ini dia mengurangi produksi gas-gas ini. Oke. Yang ketiga ada Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate. Nah, APPCDC. Oke. Nah, ini tuh adalah kerjasama sukarela antara Australia, Kanada, India, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan. Nah, apa tujuannya? Tujuannya mengurangi emisi gas rumah kaca yang bersesuaian dengan UNFCCC. Nah, jadi emisi-emisi gas yang menyebabkan rumah kaca itu maunya dikurangi sama organisasi ini. Lanjut organisasi yang keempat. Ada protokol Montreal. Nah, protokol Montreal ini adalah sebuah traktat internasional yang dirancang untuk melindungi lapisan ozon. Jadi yang mereka kira yang dapat merusak lapisan ozon itu ada yang namanya gas hidrokarbon, halogen, klorin, bromin. Nah, ini yang dapat menyebabkan menipisnya lapisan ozon menurut protokol Montreal. Nah, apa yang dilakukan oleh organisasi yang tergabung di sini? Yang dilakukan itu adalah mengurangi produksi senyawa-senyawa ini, atau bahkan senyawa-senyawa ini tidak boleh diproduksi. Oke, seperti itu anak-anak. Ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan, silakan kalian tanyakan saja. Boleh komentar langsung di bawah atau kalian bisa WA ke nomor saya. Oke, terima kasih. Selamat belajar.